Pembacaan yang pertama Injil Markus, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menegur supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua untuk kita 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian sabda Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya ingin bilang begini di awal dari khotbah atau perenungan ini untuk kita semua, bahwa saya sejak diminta untuk memimpin ibadah ini oleh Pendeta Dora, kemudian Pendeta Rolo, saya macam sadar bahwa saya penyandang disabilitas yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Mengapa tidak terpikirkan? Mengapa tidak terpikirkan oleh saya? Karena ternyata saya hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak pernah memperhitungkan keadaan saya. Itu menyebabkan saya tidak merasakan bahwa saya penyandang disabilitas. Saya ingat ketika saya SMP di AB ini, SMP Santo Paulus, tahun 82, naik kelas 3. Saya ini salah satu anggota pramuka gugus depan Gudep Bet 17, AB Pura. Regu kami itu regu yang andalan di AB ini, dan kami pernah satu regu itu menang pada kegiatan lomba tingkat nasional. Lomba tingkat itu lomba keterampilan pramuka. Dan saya masuk di salah satu regu yang hebat.
10 orang saja. Dan kami waktu itu LT3 Kuartet Cabang Jayapura menang SMP YPPK Santo Paulus bersama putrinya dari SMP Diaspora Kota Raja. 20 orang ini mewakili Papua. Karena itu tidak ada LT4. Langsung LT5. Kuartet Jayapura mewakili. Dan di kuartet daerah Irian Jaya ketika itu didiskusikan soal saya. Ini mau pergi lomba pramuka, keterampilan pramuka tingkat nasional. 10 orang itu ada satu yang aneh. Bagaimana berbaris ini? Bapak Ibu itu diskusi tahun 1982 di kuartet daerah pramuka Irian Jaya tentang saya. Satu dari antara 20 orang itu yang cacat. Ini dong peregu bagaimana ini? Lomba di Jakarta. Tetapi dorang tidak bisa membatalkan saya karena aturan bilang regu itu harus utuh dari Gudeg sampai di nasional. Ketika coret satu regu itu gagal. Jadi saya tetap menjadi bagian. Jadi menjadi bagian dari regu itu dan kami berangkat Jakarta. Aneh tapi itu nyata. Saya anggota pramuka. Dan berkembang sampai saya menjadi ketua hambalan pramuka Katada SMA Katolik hari ini. Aneh juga. Hari ini saya bicara buat anak-anak sekarang bahwa saya ini mantan ketua hambalan pramuka Katada. Orang heran. Ya kak? It's me. Tapi semua menerimanya saya. Seperti itu. Ketika saya ditempatkan sebagai PUG mulai dari vikaris. Saya dapat di Merauke vikaris. Kita rombongan SK Masal, SK Kolektif 70 sekian orang. Saya datang ke Pak Ketua Sinode, saya bilang, Pak, saya malas ke Merauke. Pak Ketua Sinode almarhum Pendeta Rumsarwer bilang, ide ruangan kecil di kantor lama di bawah. Karena dia dosen pastoral 3 di STT yang sangat akrab. Jadi saya datang sebagai ex-mahasiswa dengan dosen, mohon saya jangan ke Merauke. Apa yang Rumsarwer buat? Almarhum. Dia kasih saya bolpen, kertas. Dia bilang, tulis sudah, kau mau kemana? Desa Peroko baru. Sapu tangan ini mau turun ke kertas, mau menulis. Dia berkata-kata keluar. Dia bilang apa? Yang kau mau tulis itu kami telah berdoa. Yang kami berdoa itu yang ada di SK. Gelap. Dan saya berangkat ke Merauke. Saya hari itu takut setengah mati. Saya pikir itu kata-kata itu hukum saya sudah. Dan saya keluar ke bendahara minta uang. Saya berangkat Merauke. Mendapat penempatan yang aneh-aneh. Saya dapat di tempat yang harus menyeberang rawa 2. Yang hari ini jadi masalah GKI. Soal penggusuran di Shalom Kaliki. Itu waktu itu berenang 2 rawa. Dan saya berenang 2 rawa. Yang pernah di Shalom Kaliki tahu 2 rawa kurang ajar itu. Sekarang harus tutup jadi persiapan menanam tebu. Dan bisa menyelesaikannya masa vikaris. Tapi untuk teman-teman semua, doa seorang pimpinan sinode, pernyataan pimpinan sinode itu hebat. Saya ke Merauke. Vikaris 6 bulan. 6 bulan ke depan saya jadi ketua klasis. Hari itu saya ketua klasis termuda di GKI. Melawan aturan. Itu situasi yang saya alami. Ketika kita di STT, 8 orang KKN di Yapen Barat. Ada pendeta Michael, ada pendeta Justin, ada pendeta Meiti, saya satu-satunya yang pergi ke Baitanitsa, Warapen Atas. Yang 7 ini dong ke Yapen Barat di pantai.
Saya sendiri yang ke Baitanisa. Semua tahu Baitanisa ketika 82, tahun 82. Itu suku terasing orang Baudi. Saya satu-satunya yang pergi ke situ. Semua itu bikin saya tidak merasa seperti penyandang cacat. Dan saya jalan dengan semua teman-teman Badan Pekerja Sinode, saya yakin semua kebijakan tidak mempertimbangkan hal itu. Dan oleh karenanya saya ada sampai hari ini di sini dan berdiri. Kemarin itu saya diingatkan, jangan gaya-gaya, ingat diri. Terima kasih untuk peringatan itu. Tapi sekaligus terima kasih untuk kebesaran Tuhan, hari ini saya harus berdiri dan mempercakapkan ini. Bapak Ibu Saudara, GKI tahun ini tahun kepedulian. Saya biasa bilang kalau sampai dengan Desember aksi-aksi kepedulian itu tidak terlihat, maka 1 tahun ini GKI jalan tanpa arti dan makna. Dan terima kasih untuk departemen yang dipimpin Pendeta Dora dan teman-teman bisa membuktikan salah satu aksi kepedulian kita kepada kemanusiaan. Saya bilang kemanusiaan karena apa? Tadi di antara semua teman yang memberi kesaksian kepada kita di awal, ada teman-teman dari aliran yang lainnya. Itu luar biasa. Itu luar biasa kita mempernyata aksi kepedulian kita untuk kemanusiaan. Terima kasih untuk semua itu. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita terpanggil untuk seperti hari ini kita juga mendengarkan Ketua Sinode telah menyatakan mulai dari sekarang kita akan segera bikin bengkel disabilitas. Mengapa bengkel disabilitas? Karena ingat, Bartimeus disembuhkan, banyak sekali alangannya. Penyandang cacat diperhatikan, itu penghalangnya banyak sekali. Dan penghalang itu dalam komunitas gereja dinyatakan oleh para pengikut Kristus. Kalau pembacaan ini kita identikan dengan pemimpin-pemimpin gereja dari sinode sampai di kelas sampai di jemaat, majelis jemaat penatua Semas. Orang yang jadi murid-murid, tambah dengan warga jemaat itu orang banyak. Dong gabung berdom berteriak, diam! Jangan bicara. Artinya, dia ini sudah buta. Pengemis lagi. Tapi jemaat mau supaya dia bisu lagi. Sudah buta, pengemis, dipaksakan jadi bisu. Jangan bicara. Tutup mulut. Jangan berseru, Yesus kasihanilah kami. Siapa yang berteriak itu? Para pemimpin gereja, murid-murid Tuhan. Dan orang banyak, warga jemaat. Tapi Yesus menghalau mereka. Jangan panggil dia. Ini menjadi tugas kita. Panggil semua orang dalam ketersisiannya, keterabaiannya. Konteks hari ini dalam konteks disabilitas. Disabilitas hari ini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu yang tadi di depan kita. Ada 5 kelompok disabilitas yang harus menjadi perhatian gereja ini. Ini baru satu kita demokan tadi. Kita butuh kepedulian secara menyeluruh untuk 5 kelompok disabilitas. Mereka anak-anak juga perlu mendapat perhatian kita. Karena itu Yesus panggil dia. Terima kasih kepada departemen karena sempat mengundang
Profesor Tabita dari UKDW. Beliau menyarankan supaya kita membentuk komunitas ini. Komunitas ini akan pergi memanggil semua disabilitas. Mereka dibina dan kemudian mereka diutus pergi. Pengutusan tadi sudah dinyatakan di sini. Bentuk bengkel. Nanti banyak orang datang kemari. Banyak sekali. Kita telah menjadi pionir. Ibu Profesor Kartika Tabita bilang kita hari ini menjadi gereja di antara gereja-gereja di Indonesia yang sudah menjadi pionir untuk menolong disabilitas. Kita pionir, tidak banyak gereja pikir ini. Dan hari ini kita berpikir kepada semua yang menonton pelayanan hari ini, doa syukur, gereja terpanggil untuk membentuk komunitas untuk menyelamatkan disabilitas. Mereka berteriak dengan suara-suara yang mungkin tidak kelihatan. Jangan membisukan mereka lagi. Jangan bilang don diam. Segala kebijakan yang kita tidak laksanakan, kita di dalamnya mengandung teriakan kita diam. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sama dengan kita bilang dong diam. Jangan berteriak, jangan panggil Tuhan. Kita terpanggil untuk melakukannya. Harus memanggil. Yesus larang untuk kamu berteriak diam. Jangan menghalangi untuk mereka ditolong. Harus panggil mereka, diselamatkan. Terima kasih pimpinan sinode hari ini. Ini sebuah aksi yang luar biasa. Hari ini dunia melihatnya, kepedulian kita. Mari kita buktikan semua. Mungkin saya yang rasa macam tadi, ada banyak yang tidak merasakannya. Mungkin saya karena mau mempersembahkan diri total, sehingga saya tidak merasakan itu. Tapi banyak sekali yang merasakan dirinya, yang membutuhkan perhatian kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga membaca 1 Korintus 12 ayat 12. Ini gereja ini luar biasa. Di sidang sinode Waropen, sidang sinode 18, GKI di Tanah Papua telah menetapkan hakikat dirinya sebagai tubuh Kristus. Jadi pembacaan tadi untuk mengingatkan bahwa kita tubuh Kristus. Hakikat GKI di Tanah Papua adalah tubuh Kristus. Karena itu segala bentuk pembedaan, segala bentuk pemisahan itu adalah pelanggaran terhadap hakikat GKI di Tanah Papua. Jadi karena hakikat kita adalah tubuh Kristus, maka kita terpanggil untuk memaknainya, kemudian memperlihatkan jati diri kita sebagai tubuh Kristus yang tidak membeda-bedakan. Yang pertama, memang secara universal kita adalah gereja yang tanpa mempertimbangkan siapapun dari manapun asalmu. Gereja ini tidak rasis. Itu terkandung dalam hakikat GKI di Tanah Papua. Tapi juga Paulus mengajak kita untuk merenungkan 1 Korintus 12 dalam pengertian yang lain adalah menempatkan Kristus kepala. Secara mistis atau dalam roh dia bekerja. Kekuatannya dalam roh bekerja memposisikan diri sebagai kepala. Dan seluruh tubuh tersusun ke bawah dan disebut anggota. Tidak ada satu pun dalam pembacaan seterusnya kita menemukan bahwa tidak ada satu pun penting dalam struktur tubuh Kristus yang Kristus adalah kepalanya. Tidak ada satu pun yang penting. Semua berarti dan bermakna. Tidak ada satu orang pun tidak berarti dan tidak bermakna. Semua orang berarti. Siapa yang berani buka telapak kaki, pegang, angkat sepatu, buka telapak, angkat telapak kaki pakai pisau, potong telapak kaki itu karena dia kotor di bawah kaki. Potong. Baru kau bisa jalan ke tidak? Karena bisa. Telapak kaki tersembunyi di bawah. Injak-injak yang paling kotor. Tetapi dia berarti, bermakna, tidak terlihat. Luar biasa telapak kaki. Siapa bisa lepas telapak kaki baru jalan?
Bapak Dace saya bilang seng ada. Orang kayak begitu. Artinya semua orang itu berarti dan bermakna. Bapak Ibu, Saudara, pembacaan kedua mengajak kita untuk terpanggil menghargai semua orang apapun keberadaannya. Dalam kepemimpinan kita juga diingatkan tentang tidak ada perbedaan. Harus menjadi perhatian. Di gereja ini tuh kepemimpinannya banyak. Dari sinode sampai di klasis, sampai di jemaat, majelis jemaat, unsur-unsur jemaat. Hati-hati hari ini kita diperingatkan untuk serius, concern terhadap situasi disabilitas. Don juga bisa. Hari ini Don sudah buktikan. Don punya kemampuan, Don punya talenta. Jangan diabaikan, jangan diamkan. Tahun ini ada pemilihan majelis jemaat di GKI di Tanah Papua. Bulan depan 2 bulan lagi. Jangan mengabaikan disabilitas. Mereka punya kemampuan. Mereka harus melengkapi struktur-struktur kepemimpinan gereja di Tanah Papua. Itu wujud dari kepedulian kita, wujud dari kesaksian kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena gereja mengambil langkah yang luar biasa, merefleksikan, menyatakan firman Tuhan, panggil dorang, ajar dorang, utus dorang. Itu sudah kita lakukan. Mari kita kembangkan dia, kita nyatakan. GKI akan menjadi tempat semua orang datang untuk menemukan kesejahteraan. Semua orang kali ini kan pergi ke Solo toh. Solo itu satu-satunya tempat yang keren. Tapi hari ini kita bilang GKI bisa juga. Mari kita buat. Mereka mampu mempersiapkannya. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan dalam refleksi ini. Kita sebenarnya gereja yang sangat menghargai penyandang disabilitas. Karena itu tahun lalu kita mendapatkan penghargaan. Karena memang kita gereja yang menghargai. Dan karena itu dunia ini menghargai kita. Karena kebijakan keputusan kita yang memperhatikan dengan baik semua orang yang sedang dalam keadaan atau termasuk dalam penyandang disabilitas di Tanah Papua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang sudah mendapatkan berkat dalam kesempatan ini, teman-teman di mana-mana saja yang merindukan mendapatkan berkat, semua penjelis jemaat, badan pekerja klasis, bangkit, dan coba melihat ruang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan untuk kelompok-kelompok yang terabaikan, tersisih, tidak berdaya, berseru dalam kediaman hatinya, Yesus kasihanilah kami. Mari kita kasihani mereka. Amin.